Hangzhou selalu menjadi tempat dambaan orang Tiongkok untuk kehidupan yang lebih baik. 5.000 tahun yang lalu, fajar peradaban muncul di sini. Dan prototipe awal kota lahir. Pembukaan jalur air menempatkan Hangzhou di tengah kanal besar Beijing-Hangzhou. Dan sejak itu, Hangzhou menjadi makmur. Hari ini, tempat ini sekali lagi menarik perhatian dunia karena menjadi kota pintar. Dalam pandangan Dr. Wang Qian, kota ini tidak pernah berhenti berkembang. Inovasi teknologi adalah kekuatan utama yang memimpin perkembangan kota ini. Ketika kota ini begitu rumit, sebenarnya sangat sulit untuk mengandalkan orang untuk menatanya. Saya rasa itu membutuhkan mekanisme baru dan kota itu sendiri membutuhkan mekanisme baru untuk melakukan hal ini. Biarkan orang menggunakan cara yang lebih baik dan cara yang lebih maju di kota ini. Kota adalah milik masyarakat. Ide serta konsep menentukan masa depan kota. Di era sekarang ini, teknologi inovatif sangat mengubah kota-kota yang kita kenal. Pada siang hari, guru dan siswa berbondong-bondong keluar dari ruang kelas menuju kafetaria. Disinilah medan perang Chen Weiyong. Dia harus menyediakan makan siang untuk 35.000 guru dan mahasiswa universitas ini dalam waktu 1 jam. Ketenangan Chen Weiyong datang dari keakrabannya dengan kumpulan data seperti itu. Satu makan siang Universitas Shenzhen, konsumsi sayuran 12 ton, beras 6 ton, minyak lebih dari 1.300 liter, daging sekitar 1,6 ton, konsumsi air sekitar 600 meter kubik sehari, dan penggunaan listrik 12.000 kWh. Makan siang yang sederhana membuat universitas menghabiskan banyak sumber daya setiap harinya. Namun semua ini hanya skala kecil dari operasional normal sebuah kota. Hari ini, setengah dari populasi dunia hidup di perkotaan. Kota mendatangkan kemakmuran, tapi ia membuat kota menjadi semakin kompleks. Sistem transportasi, cuaca, air, listrik, dan jaringan pipa menghadapi tantangan ekspansi perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Perubahan kecil dapat membawa kekacauan yang tidak terduga ke seluruh kota. Karenanya, setiap kota membutuhkan wali kota super dengan kebijaksanaan luar biasa setiap hari. Kemacetan lalu lintas adalah penderitaan kota. Dalam 10 tahun terakhir, kemacetan lalu lintas perkotaan global terus memburuk. Tingkat kemacetan rata-rata perkotaan besar telah melebihi 40%. Yang tidak hanya memengaruhi suasana hati masyarakat, tetapi juga memengaruhi efisiensi kota. Xinjiakou berada di pusat kota Nanjing. Di bawahnya terdapat stasiun kereta bawah tanah terbesar di Asia. Stasiun kereta bawah tanah Xinjiakou ini memiliki 24 pintu keluar. Pusat transportasi yang sibuk ini memiliki arus penumpang harian rata-rata lebih dari 1 juta penumpang. Departemen Manajemen Kereta Bawah Tanah terus berada di bawah tekanan yang luar biasa setiap harinya. Tempat ini bisa disebut otak MRT kota Nanjing. Ia mendistribusi kapasitas transportasi menurut arus penumpang melalui teknologi cerdas. Dengan menyesuaikan interval keberangkatan untuk meningkatkan kapasitas transportasi, ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kemacetan selama jam sibuk. Dalam beberapa tahun terakhir, interval kedatangan kereta bawah tanah di kota besar dan kota super besar telah mendekati batasnya. Setiap kali interval dipersingkat, 10 detik, kapasitas meningkat 5% hingga 8%. Meskipun hanya mempersingkat 10 detik, ini membutuhkan kerja sistem yang terstruktur. Rahasia
Di balik rekayasa sistem yang struktur ini adalah peningkatan sistem sinyal cerdas secara berulang kali. Penerapan teknologi Big Data yang inovatif telah meningkatkan efisiensi perjalanan transportasi bawah tanah. Transportasi darat juga akan merasakan perubahan di bawah bimbingan teknologi cerdas. 知不知道这个酒后驾驶这受到什么处罚？扣12分，暂扣驾驶证6个月，好吧？ Zhang Xueping adalah polisi lalu lintas Shenzhen yang terkenal di internet dengan 4 juta penggemar. Dia mengubah penilangan menjadi kelas keselamatan lalu lintas yang interaktif. Area tempat Zhang Xueping bertugas, Tapeng, merupakan destinasi favorit orang Shenzhen untuk berlibur. Namun pada hari libur, kemacetan di sini dulunya sangat menakutkan. Saat waktu liburan, hanya ada 2 jalan yang tersisa dari 7 atau 8 mil jalan. 1 jalur masuk dan 1 jalur keluar. Lalu lintasnya ramai. Ada banyak mobil yang masuk sehingga menyebabkan kemacetan. Kemacetan ini bisa sampai jam 4 pagi. Kemacetan lalu lintas terjadi karena adanya kontradiksi antara suplai dan permintaan lalu lintas. Yang paling dikhawatirkan pengelola lalu lintas adalah kemacetan dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan sekunder dan bahkan menyebabkan kelumpuhan lalu lintas lokal di perkotaan. Pada 1 Mei 2017, jumlah kendaraan yang masuk bagian timur Shenzhen mencapai 56.000. Angka ini memecahkan rekor puncak dalam sejarah. Dengan demikian, waktu kemacetan di seluruh tol Yanba mencapai 23,5 jam. Cara konvensional untuk mengatasi kemacetan adalah dengan membatasi angka kendaraan yang masuk. Namun pengaturan lalu lintas semacam ini merupakan langkah yang tidak berguna untuk perkotaan. Pada tahun 2019, polisi lalu lintas Shenzhen menerapkan peraturan reservasi izin perjalanan di tempat-tempat wisata yang padat untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Eksperimen yang tampak biasa ini adalah mengubah pengaturan volume kendaraan menjadi pengaturan reservasi lalu lintas. Besok akan bermain di tempat ini, Kebun Raya Xianhu. Jadi hari ini kita harus membuat reservasi. Klik tombol ini untuk kirim. Pemilik kendaraan yang memasuki tempat wisata harus mendaftar melalui aplikasi di ponsel. Sistem akan otomatis mengatur waktu kendaraan untuk memasuki tempat wisata tersebut sesuai dengan situasi lalu lintas di jalan tersebut secara real time. Di balik upaya berani ini, terdapat sistem yang diciptakan melalui integrasi big data dan teknologi kecerdasan buatan. Saya tidak hanya tahu kapan mobil Anda memasuki jalan, kemana arahnya, dan kemana tujuan perjalanan Anda. Saya juga dapat memberitahu Anda secara langsung, ini adalah sistem yang tepat. Setelah sistem reservasi diluncurkan, kemacetan di kawasan wisata Tapeng telah berkurang pesat. Meskipun jumlah kendaraan yang memasuki kawasan wisata selama liburan tidak berkurang, angka kemacetan turun hingga 60%. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa inovasi dalam konsep dan metode pengaturan. Penerapan kecerdasan buatan dengan big data yang mendalam memberikan ide dan solusi cerdas untuk memecahkan masalah di perkotaan. Dr. Wang Jian dan timnya mulai dari transportasi perkotaan dan memperluasnya ke seluruh elemen kota. Mereka menggunakan big data sebagai sumber daya untuk menciptakan konsep manajemen perkotaan baru atau disebut otak perkotaan. Syarat kota selain memiliki tanah dan air, sebuah kota juga harus memiliki sumber daya yang sangat penting dan kaya, yaitu sumber daya data. Kemudian sumber daya data ini akan menjadi darah dan otak perkotaan. Di Hangzhou, otak perkotaan secara sistematis menghubungkan berbagai departemen administrasi dan mengumpulkan 83,7 miliar keping data. Ini seperti menghubungkan berbagai jaringan saraf kota dan mewujudkan persepsi mendalam tentang sistem perkotaan yang kompleks. Kami menghubungkan 4.000 CCTV di jalan kota dan 1.600 lampu sinyal ke otak perkotaan. Oleh karena ini, sistem otak perkotaan kami dapat mendeteksi hampir 40.000 kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas setiap harinya.
Tanpa meningkatkan infrastruktur jalan, otak perkotaan telah meningkatkan efisiensi lalu lintas Hangzhou sebesar 16,5%. Poin yang tersembunyi di dalamnya adalah untuk mempromosikan modernisasi dan meningkatkan konsep manajemen seluruh kota. Tentakel otak perkotaan tanpa sadar telah merambah ke semua bidang kehidupan kita. Di era internet, manusia perlu menelusuri sejumlah besar informasi setiap hari. Contohnya informasi ramalan cuaca karena berkaitan erat dengan kehidupan kita. Ini menjadi salah satu informasi yang sangat diperlukan. Matahari, pantai, angin, dan ombak. Ini adalah kehidupan bebas yang Li Peng harapkan. Xiamen merupakan tujuan wisata impian. Di sini juga merupakan tempat latihan yang membuat Li Peng jatuh cinta. Sebagai atlet profesional selancar layang paling awal di Cina, Li Peng telah memenangkan banyak kejuaraan domestik. Target Li Peng adalah untuk berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya. Li Peng yang terus-menerus menantang dirinya sendiri di lautan perlu mengatur rencana latihannya berdasarkan ramalan cuaca yang akurat. Kau dapat melihat ramalan cuaca sampai 10 hari ke depan. Ini akurat untuk setiap 3 jam. Pada dasarnya, semua rencana harian dan mingguan kami diatur berdasarkan perkiraan ini. Teluk Guangzhou yang terletak 100 km dari Xiamen adalah kota yang lahir dari laut dan titik awal jalur sutra maritim kuno. Memancing di laut pernah menjadi pekerjaan tertua orang Guangzhou. Pada saat ini, Kapten Xie Juanye sedang mengendarai perahu nelayan untuk bekerja di laut lepas. Menghadapi laut yang situasinya selalu berubah, mereka penuh dengan rasa hormat. Li Peng yang berlatih di laut dan Xie Juanye yang memancing di laut memiliki tim pelayanan yang kuat di belakang mereka, yaitu Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok. Di sini adalah pusat otoritas dan penyebaran informasi di Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok. Tugas mereka adalah meningkatkan angka ketepatan perkiraan cuaca. Informasi yang keluar dari sini akan memengaruhi hidup 1,4 miliar orang. Dengan area yang luas dengan kondisi iklim yang rumit ini, bagaimana dapat memperoleh ramalan cuaca yang lebih akurat? Pegunungan Qinling yang terbentang dari timur ke barat sejauh ribuan mil adalah garis pemisah geografi Tiongkok dan pemisah alami iklim Tiongkok. Setiap pagi, Chang Chirong biasanya datang ke sini untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Sebagai pengamat meteorologi, dia telah bekerja di sini selama hampir 40 tahun. Pada saat itu, tugas Chang Chirong adalah menyalin dan melaporkan data cuaca secara manual setiap jam. Hujan, salju, angin dan awan adalah objek pengamatan mereka. Mengumpulkan dan menganalisa data adalah metode dasar perakiraan cuaca. Terdapat lebih dari 2.500 lokasi pengamatan di penjuru negeri yang menjadi ujung saraf dari otak Pusat Meteorologi Nasional. Sekarang, Stasiun Meteorologi Cheng'an telah menggunakan pemantauan otomatis. Setiap 5 menit, data pemantauan diunggah ke Pusat Meteorologi Nasional bersama dengan hampir 30.000 stasiun pengamatan cuaca otomatis regional di seluruh negeri untuk menyediakan ramalan cuaca yang lebih akurat. Wang Haiping, Kepala Analisis Meteorologi dari Pusat Meteorologi Nasional, memantau dengan cermat perubahan citra satelit. Badai tropis di barat laut Samudra Pasifik sedang mendekati area Laut Selatan. Ketenangan dan kepercayaan diri para analisis meteorologi datang dari rekan kerja mereka di luar angkasa.
yaitu satelit meteorologi. Pada 2019, Tiongkok telah berhasil meluncurkan 17 satelit meteorologi seri Fengyun dan menjadi salah satu dari 3 negara di dunia yang memiliki polar orbit meteorological satelit dan satelit geostasioner secara bersamaan. Gambar yang paling dikenal orang Tiongkok ini adalah karya generasi terbaru dari satelit geostasioner Fengyun 4 Tiongkok. Fengyun 4 adalah generasi terbaru dari satelit meteorologi geostasioner. Kami sekarang menggunakannya untuk pengamatan dan memantau topan global ini tanpa henti. Fengyun 4 bergerak mengikuti rotasi bumi, sehingga memungkinkan untuk memantau tanpa gangguan pada area tertentu. Kemampuan ini memungkinkan tim Wang Haifeng untuk melacak dinamika topan secara langsung. Menurut peta awan terbaru, badai tropis yang kuat ini akan mendarat di pantai Fujian, tempat kapal nelayan Sichuanye berada. Pengalaman puluhan tahun dalam melaut telah memberi Sichuanye intuisi yang tajam untuk memerhatikan perubahan yang datang dari laut. Topan yang tidak dapat diprediksi adalah salah satu bencana alam paling merusak di dunia. Area barat laut Samudra Pasifik rata-rata menghasilkan 26,5 topan setiap tahun. Menurut data statistik, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh topan ke wilayah pesisir Tiongkok rata-rata mencapai 50 miliar yuan per tahun. Kelihatannya akan ada angin kencang ya. Di sebelah timur Taiwan akan terjadi angin kencang dengan kekuatan level 9 hingga 10. Seiring mendekatnya topan, suasana di Pusat Meteorologi Nasional menjadi tegang. Setiap jam, Ding Wang Haiping akan melakukan konferensi telepon untuk mengeluarkan laporan pemantauan ke daerah di mana topan mungkin mendarat. Intensitas topan saat mendarat juga level 10 hingga level 11. Saat ini, badai tropis yang kuat ini telah ditampilkan dengan jelas di depan semua orang. Mengikuti jalur, area, dan dampak yang mungkin terjadi, Pusat Komando Darurat Kota-Kota Pesisir yang berkaitan sedang bersiap. Semua data sudah dipersiapkan, tinggal dijalankan. Ya, kami butuh bantuan. Kami melihat badai di depan sangat besar. Pada saat yang sama, Pusat Komando Darurat Bencana Guangzhou telah mendapatkan koordinat kapal penangkap ikan Sichuanye. Ada perahu di sini, bisa kau melihat perahu ini dari mana? Min Jin Yun 00236, kaptennya adalah Xie Chuanye. Pemberitahuan, topan ke-11 tahun ini, rusa putih, akan mendarat di pantai provinsi. Harap perhatikan keselamatan selama evakuasi. Tempat aman terdekat membutuhkan perjalanan 3 jam. Tapi ini cukup untuk evakuasi yang aman. Dahulu, setiap kali para nelayan meninggalkan pelabuhan, mereka mempercayakan hidup mereka pada sebatang dupa di kuil. Saat ini, dengan perkiraan cuaca yang akurat dan sistematis, Sichuanye dapat dengan memegang takdirnya di tangannya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, kesalahan perakiraan topan 24 jam kami pada dasarnya antara 60 dan 70 km. Kami berada di posisi yang relatif terdepan di dunia. Karena pemantauan darat dan satelit semakin akurat, Tiongkok menghasilkan jutaan triliun data meteorologi setiap hari. Penyimpanan dan analisis data sebesar itu membutuhkan otak super. Yang berada di belakang Wang Haiping dan timnya adalah superkomputer dengan iterasi kerja yang berkelanjutan. Kecepatan perhitungan superkomputer generasi baru Tiongkok telah mencapai 1,25 miliar kali per detik dan kekuatan komputasi detik ini setara dengan 1,4 miliar orang untuk menggunakan sempoa dan menghitung selama 10.000 tahun. Dengan data pengamatan dari langit dan tanah, serta daya komputasi yang kuat, memungkinkan orang untuk memprediksi kondisi cuaca dengan lebih akurat. Perakiraan cuaca dari 3 hari saat ini memiliki akurasi global 70% hingga 80%. Tiongkok adalah negara berkembang di bidang meteorologi, namun untuk menjadi negara maju di bidang ini jaraknya masih terlalu jauh. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang-orang yang hidup dalam dunia modern sangat menantikan pergerakan alam, memprediksi angin dan hujan, dan memprediksi perubahan di dunia
untuk merencanakan masa depan. Chengdu adalah kota yang tidak ingin Anda tinggalkan ketika sudah mendatanginya. Suasana kehidupan yang tenang dan santai memenuhi setiap sudut kota. Menjelang ulang tahun pernikahan yang ke-10, Han Peng secara khusus memesan lokasi tertinggi yang menghadap ke arah kota. Dia ingin memberikan hadiah spesial untuk istrinya. Orang-orang tidak memiliki beberapa dekade dalam hidup mereka, terutama 10 tahun yang dilalui oleh 2 orang. Mereka telah berubah dari 2 menjadi 4 orang. 10 tahun ini seharusnya sudah bermanfaat. Pagoda Qinshu Tianpo yang dikenal sebagai menara tertinggi di barat Tiongkok, tingginya 339 meter dan merupakan penanda klasik kota Chengdu. Di sini merupakan tempat tertinggi di Chengdu. Aku sering lewat tempat ini tapi tidak pernah datang berkunjung. Sekarang sudah banyak gedung pencakar langit di kota Chengdu. Jika kau melihat Chengdu dan perspektif ini, kau akan berkata, "Wow, di mana ini? Hah? Aku sudah tidak mengenalinya." Yang tumbuh bersama dengan cinta adalah garis cakrawala kota yang semakin tinggi. Berdiri di atas gedung tinggi, menikmati warna malam kota yang menawan, orang-orang tidak akan memikirkan bahaya. Pada akhir pekan, Bu Xiaopin meluangkan waktu untuk menonton gladi bersih konser seorang teman. Dalam pandangan arsitek ini, musik adalah seni getaran harmonis alat musik, sedangkan pekerjaannya adalah menghadapi bencana akibat getaran sumbang, yaitu gempa bumi. Tu Qiangyan adalah keajaiban besar dalam sejarah proyek irigasi di dunia. Ia mengairi banyak tanah-tanah subur. Selama lebih dari 2000 tahun, Tu Qiangyan telah mengalami ribuan gempa bumi, baik besar maupun kecil. Ini juga merupakan sebuah sumber. Struktur pembangunan kayu tradisional kami seperti puzzle sehingga tidak memerlukan paku. Ia sangat fleksibel, tidak akan runtuh. Ia juga meredam getaran seismik selama gempa bumi. Jarak dari garis tengah bangunan sampai titik tertinggi bangunan 15 meter. Jika dibandingkan dengan Denah, apakah skema gravitasi sudah dihitung? Wu Xiaopin berpartisipasi dalam desain gedung super tinggi dengan ketinggian 488 meter. Tugasnya adalah membuat skema desain anti gempa. Inti dari gempa bumi adalah konduksi energi. Desain struktur peminimalisir gempa Wu Xiaopin mencoba untuk mengkonsumsi energi seismik dan mencegah konduksi energi melalui prinsip struktur bangunan puzzle sehingga dapat menjaga keamanan struktur bangunan. Komponen yang sangat diperlukan adalah peredam. Hal ini setara dengan menambahkan proteksi ke bangunan. Guan Qingsong adalah seorang ahli dalam merancang peredam bangunan. Ketika gempa terjadi, bagian atas rumah akan bergoyang, maju mundur, dan membengkok seperti ini. Dalam hal ini, gerakan bolak-balik diredam sehingga menghasilkan konsumsi energi yang dapat mengurangi energi seismik. Bandara Internasional Beijing Tasik akan memenuhi permintaan untuk menampung 72 juta penumpang dan memfasilitasi sebanyak 620.000 pesawat lepas landas dan mendarat pada 2025. Desain seismik yang inovatif sangatlah menantang. Jika menggunakan desain seismik tradisional, pilar tengah mungkin lebih padat dan diameternya akan lebih besar. Selain itu, seluruh jumlah baja yang digunakan, termasuk jumlah beton, juga sangat besar dan fungsinya mungkin sulit untuk dijamin. Di bawah Bandara Tasik, terdapat banyak jalur kereta api bawah tanah. Bagaimana caranya mengurangi getaran yang dihasilkan oleh kereta api berkecepatan tinggi dan membuat penumpang di bandara lebih nyaman, juga merupakan masalah yang harus dipertimbangkan oleh arsitek. Solusi yang relatif sempurna adalah menangguhkan fondasi seluruh bangunan terminal di atas.
Guan Jingsong menggunakan teknologi isolasi seismik untuk mewujudkan ide yang berani ini. Isolasi seismik paling utama diletakkan di antara fondasi dan struktur utama. Ada lapisan isolasi goncangan lunak terbuat dari karet. Ini dapat mengurangi sebagian besar energi saat terjadi gempa, sehingga energi yang ditransmisikan ke struktur utama tidak terlalu besar. 1376 set komponen isolasi seismik membentuk lapisan isolasi seismik raksasa yang dapat mengimbangi 80% getaran bawah tanah. Peredam yang didistribusikan pada struktur utama ini membuat bandara Tasik kokoh dan tenang. Pemikiran inovatif dan teknologi inovatif terus menghasilkan karya yang luar biasa. Selalu ada sekelompok orang yang menjaga keamanan kota ini di pos mereka masing-masing. Di sini kami memberikan ucapan selamat tahun baru kepada semua orang. Pada malam tahun baru, mereka bergegas ke tempat kejadian secepat mungkin karena mereka mendapatkan alarm peringatan kebakaran. Aku menjadi petugas pemadam kebakaran sejak tahun 2008 dan belum pulang untuk tahun baru selama 10 tahun terakhir. Ini adalah takdir yang harus dihadapi saat memilih pekerjaan ini. Stasiun pemadam kebakaran tempat Cheng Weinan berada menjaga kawasan pusat bisnis Beijing, salah satu daerah terpadat dengan gedung-gedung yang super tinggi. Keunikan utama dari daerah ini adalah ada banyak gedung tinggi dan sangat tinggi di kawasan pusat bisnis. Salah satu aspek yang paling sulit dari bangunan bertingkat tinggi adalah pengangkutan peralatan pemadam kebakaran akan menyulitkan anggota tim kami. Bangunan super tinggi mengacu pada bangunan dengan ketinggian lebih dari 40 lantai dan ketinggian lebih dari 100 meter. Sedangkan batas ketinggian truk tangga pemadam kebakaran saat ini hanya 101 meter. Seiring dengan bertambahnya ketinggian gedung, salah satu tantangan terbesar bagi kami adalah untuk tetap bugar secara jasmani. Cheng Weinan dan rekan-rekannya selalu siap siaga untuk menaiki gedung tinggi dengan cepat dan menyelesaikan tugas pemadam kebakaran yang sulit. Ayo tugasmu ke sana saja. Ayo cepat. Apakah berasal dari rumah Anda? Iya benar dari rumahku. Tim lapangan telah memverifikasi terdapat asap dari kabel. Lokasi tidak terbakar dan tidak ada korban jiwa. Anda sudah bekerja keras, tidak apa-apa. Yang penting Anda baik-baik saja. Mereka dianggap sebagai pahlawan. Tetapi mereka juga anak dari orang tuanya, suami dan istri mereka, dan ayah dari anak-anak mereka. Siapa yang akan menjaga keselamatan mereka? Menjaga para pemberani dari bahaya adalah tugas dan tujuan bagi peneliti teknologi. Nama lengkap truk ini adalah truk pemadam kebakaran jarak jauh. Ia digunakan untuk memadamkan api di gedung-gedung bertingkat tinggi dan super tinggi di kota kami. Ini terutama menggunakan laser, cahaya sinar, dan cahaya inframerah. Teknologi 3 cahaya dalam satu bidikan. Lalu kami dapat melemparkan cairan pemadam api ke dalam ruangan di lantai api. Cara ini mempersingkat waktu untuk memadamkan api utama. Jarak lemparan truk pemadam kebakaran jarak jauh dapat sejauh 600 meter. Ini adalah batas ketinggian gedung-gedung tinggi di Tiongkok saat ini. Bagaimana menembus batas dan membuat peralatan pemadam kebakaran pintar yang lebih aman adalah tantangan baru yang perlu dipecahkan segera. Nomor 7 dan 8 bersiap membawa peluru pemadam ke lokasi. Di Kabupaten Yi di Hebei yang berjarak 100 km dari Beijing, Insinyur Yang Xingguang memimpin pertempuran senjata dan peralatan berteknologi tinggi. Oke, semua siap. Drone siap. Tiga, 2, 1, tembak. Kebakaran gedung bertingkat menjadi masalah dunia. Kami mengusulkan sistem pemadam kebakaran cerdas gedung bertingkat dengan menggunakan drone. Setelah 3,5 tahun waktu penelitian dan pengembangan, kami telah melakukan 8 eksperimen mendalam.
Senjata ajaib yang telah Yang Xingguang kembangkan sepenuh hati ini akan mengubah nasib 170.000 petugas pemadam kebakaran di Tiongkok. Meskipun pada akhirnya tugas pemadam kebakaran diselesaikan dengan manusia, kami berharap pada awal kebakaran ketika api itu berbahaya, petugas pemadam kebakaran bisa menjaga jarak mereka. Drone pemadam kebakaran memiliki akurasi posisi tingkat sentimeter dan meluncurkan peluru pemadam api dalam kondisi lingkungan apapun. Mungkin peluru pemadam api ini akan membuka pintu ke era baru pemadam api yang cerdas. 3, 2, 1. Selamat Imlek! Selamat Hari Imlek! Nenek, selamat Hari Imlek ya. Selamat Imlek. Apa nenek sudah makan? Aku di rumah, kau di Selamat mana? Imlek, selamat Imlek. Mau bagaimana lagi? Aku rindu rumah, rindu orang tuaku. Selamat Imlek ya. Keamanan adalah harapan semua orang. Kedamaian adalah berkah yang paling tulus. Teknologi menciptakan lingkungan hidup yang lebih aman. Dan teknologi juga melindungi keselamatan manusia. Teknologi mutakhir seperti ini, tanpa sadar, telah menyusup ke seluruh penjuru dunia. Dan terus meningkatkan kebahagiaan orang. Saat kita melihat kota dari ketinggian, lalu melihat pemandangan bawah tanah kota, kita akan melihat pemandangan yang tidak familiar. Di sini adalah tempatnya pembuluh darah kota berada. Zhuhai Hengqin adalah zona perdagangan bebas termuda di Tiongkok. 10 tahun yang lalu, ini hanyalah desa nelayan yang terisolasi dengan populasi 2.000 penduduk dan ladang tiram di sekitarnya. Sebagai pelaut paling pengalaman di pulau itu, Su Shaotang mengembara di sungai ini sepanjang tahun. Dalam ingatannya, perubahan besar di Hengqin adalah pemandangan yang ajaib. Sebelum ada proyek pengembangan semuanya laut. Dulu aku mendayung sendiri tanpa mesin. Banyak bahaya kalau melaut. Tapi sekarang tidak begitu berbahaya karena sudah lama tidak melaut. Ladang tiram yang dulu sepi, kini telah menjadi wisata air yang bahagia. Huan Chichong, penduduk asli Hengqin, kini berada di tempat wisata ini untuk menciptakan kebahagiaan bagi anak-anak. Karena sebelumnya di sini adalah pulau kecil, banyak yang harus didatangkan dari luar. Kalau berangin bisa memadamkan listrik. Dalam 10 tahun, Pulau Hengqin telah berkembang menjadi kota makmur setara dengan Makau yang berada di seberang sungai. Huang Chichong mengalami perubahan ajaib ini secara pribadi. Misteri terkubur di bawah tanah di Hengqin. He Jian adalah orang yang memiliki kata sandinya. Terowongan bawah tanah sepanjang 33,4 km ini melintasi Pulau Hengqin dan merupakan proyek infrastruktur inti dari seluruh Hengqin, lorong pipa komprehensif bawah tanah perkotaan. Di sini adalah lorong pipa tipe gudang tunggal standar di Hengqin. Bundel pipa komunikasi, pipa pasokan air, pipa sampah vakum, pipa air reklamasi, pipa kondensat, dan sistem arus lemah. Dalam perencanaan kota tradisional, berbagai saluran pipa memiliki sistem independen. Dengan perluasan skala kota, jaringan pipa bawah tanah saling silang dan tumbuh liar. Tidak hanya mempengaruhi penampilan dan citra kota, tapi juga merepotkan saat prosedur pengelolaan. Lorong pipa komprehensif bawah tanah perkotaan memberikan solusi untuk peningkatan kota. Luas Hengqin 106 km persegi, ruang layak huni 28 km persegi, fasilitas dan jaringan pipa yang menyediakan kebutuhan masyarakat terintegrasi ke dalam lorong pipa yang komprehensif. Totalnya 33,4 km. Kami menghemat sekitar 40 hektar lahan di Hengqin. Untuk kota-kota di mana lahan sangat berharga, lorong pipa bawah tanah seperti memasang papan sirkuit terpadu untuk kota. Hal ini meningkatkan kecepatan konstruksi perkotaan dan juga menetapkan dasar untuk manajemen,
dan konstruksi masa depan sumber daya perkotaan. Kampung halaman telah berubah secara dramatis seperti mimpi. Tanpa Heng Chin yang hari ini, mungkin Su Shaotang masih menjadi nelayan yang mengagumi lautan. Mungkin juga Huang Cicong telah pergi untuk mengejar mimpinya. Sebelumnya, aku tidak berani mengatakan aku dari Heng Chin. Mereka akan mengejeknya. Sekarang aku bangga mengatakan bahwa aku dari Heng Chin. Kemajuan masyarakat dan keajaiban terjadi dalam kehidupan setiap orang seperti ini. Setiap orang adalah peserta dan penerima manfaat dari era ini. "200 tahun lalu, ketika manusia menemukan listrik, kegelapan malam akhirnya tersinari. Kemudian berlanjut menyinari kemajuan sosial. Seperti halnya udara dan air, manusia tidak dapat dipisahkan dari listrik. Ketika keluarga Tiongkok memasuki era peralatan rumah tangga, seiring dengan bertambahnya anggota keluarga, hal ini juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan rumah nyaman dan aman. Dimanapun mereka berada, mereka selalu dapat merasakan kebahagiaan keluarga. Namun di balik itu semua, dibutuhkan suplai energi yang lebih memadai. Di era sekarang, perkembangan dan transformasi gaya hidup telah meningkatkan kebutuhan listrik pribadi masyarakat. Dari tahun 2000 hingga 2019, total konsumsi listrik penduduk perkotaan dan pedesaan Tiongkok telah meningkat rata-rata 8,9% per tahun, dan konsumsi listrik tahunan rata-rata per kapita telah meningkat dari 132 kWh menjadi 732 kWh. Peningkatan signifikan dalam konsumsi listrik pribadi telah menyaksikan kemajuan masyarakat Tiongkok. Listrik tidak hanya mempertahankan operasional kota, juga berfungsi sebagai jembatan bagi setiap orang Tiongkok untuk melintasi zaman. 70% populasi Tiongkok terkonsentrasi di timur. Dari 15 kota di Tiongkok dengan populasi 10 juta, 12 terletak di wilayah timur. Sumber daya listrik yang relatif melimpah terkonsentrasi di bagian barat Tiongkok yang luas. Sumber daya listrik yang tidak mencukupi dan distribusi penduduk yang padat telah menyebabkan kekurangan listrik di kota-kota di Tiongkok Timur. Transmisi listrik dari barat ke timur menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Changchi di Xinjiang merupakan titik awal jalur transmisi UHVDC tingkat tertinggi di dunia. Stasiun konverter ini setara dengan pintu masuk jalan raya listrik, dan tugasnya adalah mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Ketika saluran mencapai panjang tertentu, level tegangan harus dinaikkan untuk mengurangi kerugian. Perbedaan terbesar antara transmisi AC dan DC adalah kapasitas transmisi single line DC ini akan lebih besar dan kerugian kedua akan lebih kecil. Jalur transmisi sepanjang 3.300 km melintasi ribuan gunung dan sungai dan terus-menerus mentransmisikan sumber daya listrik yang melimpah dari Gurun Gobi di barat ke wilayah tengah dan timur. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 detik. Di ruang kontrol utama stasiun konverter, sistem pemantauan cerdas menampilkan persepsi langsung dari saluran transmisi panjang ini. Tetapi sirkuit yang mencakup banyak geomorfologi dan zona iklim yang kompleks ini masih membutuhkan perawatan yang mendalam. Yang Kai adalah seorang inspektur di jalur ini. Pekerjaan mereka adalah berpergian sendiri. Di bawah jalur menara tegangan tinggi 1100 kV, dalam hujan, salju, dingin, panas, dan angin. Sekarang, Yang Kai memiliki rekan kerja baru. Ngecek jumlah baterai. Terpasang sempurna.
Karena banyak baut di menara yang bukan memaku ke arah bawah, kami tidak bisa melihatnya secara manual. Ada titik buta untuk diperiksa, dan drone kami bisa mengamatinya dari segala arah. Tinggi 70, Tinggi 70. tapi hati-hati ya. Jaraknya berapa meter? Kami biasa menggunakan 36 kali zoom dan lensa telefoto. Namun garisnya tidak bisa terlalu dekat. Kami menggunakan lensa telefoto untuk memotret dengan jelas. Kemudian kami gunakan lensa thermal inframerah sambil mengamati apakah ada tanda panas berlebihan. Rekan kerja ini telah meningkatkan efisiensi kerja Yangkai sebanyak 15 kali lipat dan dapat menyelesaikan tugas inspeksi 80 menara dalam satu hari. Saluran transmisi UHV 1100 kV ini mentransmisikan 66 miliar kilowatt jam listrik ke wilayah tengah dan timur setiap tahun yang dapat memenuhi permintaan listrik tahunan 40 juta rumah tangga, sekaligus membuat rekor baru untuk konservasi energi dan pengurangan emisi, yaitu mengurangi transportasi batu bara sebesar 30,24 juta ton, mengurangi emisi 24.000 ton celaga, dan 149.000 ton belerang dioksida. Listrik telah menjadi sumber energi dasar untuk pembangunan sosial. Yangkai yang berada di Changchi, Xinjiang belum pernah ke Shanghai. Dia berharap suatu hari bisa datang dan melihat kota yang tidak pernah tidur itu. Teknologi inovatif dari segala usia meresapi setiap sudut kota. Di era digital saat ini, manusia memiliki kekuatan komputasi dan algoritma yang belum pernah ada sebelumnya. Generasi baru teknologi informasi membuat kota lebih cerdas dan lebih layak huni, terutama saat orang membutuhkannya. Ulang sajikan pesanan meja nomor 10. Yang itu, Sebuah toko kecil meja nomor 10. memiliki pemandangan menakjubkan. Sajian di sini sangat lengkap. Ya, baik. Bos Chong membutuhkan waktu 18 tahun untuk mengubah restoran Shaoxing ini menjadi toko terkenal di Hangzhou.新增新冠肺炎确诊病例4207例，新增死亡病例470。 Pada awal tahun baru tahun 2020, pandemi COVID-19 tiba-tiba melanda dunia. Bos Chong yang telah sibuk selama 18 tahun secara tak terduga mendapatkan liburan terpanjang dalam sejarah. Bulan Februari saya tutup toko lalu membuka toko di bulan Maret. Tidak ada bisnis, saya menderita. Saya mengelola bisnis kecil. Di bulan pertama, sanak saudara juga tidak bisa berpindah-pindah. Saya bingung, tidak tahu harus bagaimana. Setelah penantian berbulan-bulan, kesulitan akhirnya berlalu Tolong siapkan yang satunya. dan pemandangan kota akhirnya kembali. Coba aku lihat kode kesehatanmu. Oh ya, ini kode kesehatanku. Di mata Bos Chong, kode kesehatan yang kecil adalah jimat toko ini. Ke sebelah sana ya, Ini sebelah kode sana. kesehatanku. Mana? Ah, Silakan. terima kasih. Para tamu aman, kami aman. Kami telah menghasilkan uang dan toko kami juga aman. Ini seperti satu jalur, sebuah jimat. Setelah pandemi COVID-19 terjadi, sistem pencegahan dan pengendalian online diluncurkan untuk pertama kalinya di semua tingkat daerah perkotaan dan pedesaan Tiongkok. Kode kesehatan telah menjadi sarana penting bagi seluruh masyarakat untuk memerangi pandemi. Hari ini ketika situasi penanganan pandemi dunia masih parah, Tiongkok dapat dengan cepat melanjutkan pekerjaan dan kehidupan normal. Dan kode kesehatan kecil ini juga memainkan peran kuncinya. Sebelum munculnya kode kesehatan, tidak ada produk layanan publik yang serupa. Kode kesehatan ini yang pertama dalam hal layanan publik dan layanan pemerintah. Sekarang, kami dapat menggunakan kode ini sebagai operator dan platform. Pandemi yang tiba-tiba telah membuat orang lebih jelas dan lebih sadar akan peran teknologi mutakhir dalam sistem pencegahan dan pengendalian. Kota-kota menjadi semakin cerdas dan teratur. Teknologi menjadi wali kota super yang tidak terlihat, tetapi ada di mana-mana melayani setiap kota. Konstruksi otak kota
bukan hanya konstruksi sistem digital, kolaboratif teknis, multitugas, namun juga reformasi pendalaman sistemik dan komprehensif sepanjang waktu dan segala bidang. Ini juga merupakan evolusi pemikiran digital yang melibatkan partisipasi pemerintah, perusahaan, dan warga negara. Seharusnya kota adalah orang-orang yang tinggal di kota ini. Karena aktivitas mereka, kota perlahan-lahan berkembang menjadi seperti ini. Perlahan dia akan membentuk sesuatu. Lalu kegunaan terpentingnya adalah agar dapat merasakan tinggal di kota yang seperti mereka inginkan. Dan perlahan-lahan menyesuaikan diri untuk membuat kota ini terlihat seperti yang diinginkan orang. Kerinduan dan pengejaran tak henti untuk kehidupan yang lebih baik selalu menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan masyarakat manusia. Manusia telah menggunakan kecerdasan mereka dan menciptakan berbagai alat dan metode untuk membuat pekerjaan, kehidupan orang lebih nyaman, lebih aman, dan lebih bahagia, sedikit demi sedikit. Kota, penguasa peradaban manusia, telah menjadi lebih manusiawi dan lebih berteknologi dalam prosesnya. Teknologi Muktakhir mengubah kehidupan masyarakat. Era kebijaksanaan sejati datang beriringan dengan teknologi.我印象的美好生活就是，大家路面是有序通行，没有违章，相互礼让，这就是一个和谐的一个氛围了。干净整洁的城市，然后有高效为民服务的政府体系，有自己所喜爱的工作，这是我们美好生活的向往。我可以在这个城市很辛苦的去上班，同时我还可以在这个城市、这个环境、这个深圳这个家庭里面很开心、很舒适的一个我自己想要的一个小日子。我觉得这就是一个美好生活的一个内容吧。有的时候呢，我会醒得早一点，或者半夜起来，看着家里人睡得很香啊，养的小动物，它们也睡得很懒洋洋的，睡得很香，我觉得这就是幸福。最美好的生活就是大家不知道时间该怎么用，这是最美好的生活。但这是想象力开始的时候。